Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Abang Sifat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai aplikasi turunan, khususnya pada kecepatan dan percepatan. Dan teman-teman harus memahami ini karena kenapa materi ini juga diterapkan pada fisika ya. Ada juga diterapkan pada fisika. Karena kecepatan dan percepatan ini kan berhubungan dengan fisika. Dan ini merupakan bentuk soal yang akan kita bahas. Oke, untuk lebih jelas langsung saja pada materi dan soalnya. Oke, di sini teman-teman harus tahu di mana nanti itu akan diketahui ST gitu ya. ST biasanya itu di sini digunakan X turunan pertama, biasanya itu kalau pada kecepatan dan percepatan T ya. X-nya diganti dengan T, tapi konsepnya sama saja. ST itu sama dengan jarak gitu. Jadi untuk menentukan kecepatan itu merupakan turunan pertama. Berarti tinggal kita turunkan jaraknya menghasilkan percepatan. Kemudian percepatan itu turunan kedua. Maka dari kecepatan itu kita turunkan lagi, maka menghasilkan persamaan atau fungsi dari percepatan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat pada contoh soal. Oke, sebuah partikel bergerak katanya ya dengan persamaan S-nya, ST-nya ini. ST T pangkat 3 dikurangi 9T kuadrat tambah 15T ditambah 20. Yang pertama ditanyakan fungsi kecepatan dan percepatan. Oke, fungsi kecepatan itu kan didapatkan dari turunan pertama atau turunan dari ST. Tinggal kita turunkan aja. Berarti turunan dari ST yaitu 3T kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan 18T ditambah dengan 15. Oke, ini kecepatan udah benar. Untuk kenapa bentuk seperti ini, gimana cara turunnya? Silahkan teman-teman cek pada video sebelumnya bagaimana cara kenapa bisa bentuk seperti ini ya. Karena konsep turunan kan pangkatnya dikali ke depan, maka pangkatnya berkurang 1. Kalau T saja hilang, kalau angka saja maka angkanya dihilangkan. Oke, lanjut. Ada percepatan lagi, AT. Berarti turunan dari VT ini. Berarti gini ya, 6T 1 kurangi 18, 15-nya hilang. Oke, udah selesai. Next, yang B. Katanya kalau misalnya VT kecepatannya sama dengan 0, maka berapa nilai T? Nah, tinggal kita cari aja. VT tadi kan sama dengan 3T kuadrat dikurangi 18T ditambah dengan 15 sama dengan 0. Sebelum kita ini kan kalau persamaan kuadrat, maka untuk menentukan nilai T, maka kita harus memfaktorkannya. Cuma sebelum kita memfaktorkannya, ini kan bisa dibagi. Nah, sama-sama dibagi dengan 3. Oke, sama-sama dibagi 3. Kemudian dibagi 3, ini kan bentuknya 3 bagi 3 tinggal T kuadrat, 18 bagi 3 yaitu 6T, 15 bagi 3 yaitu 5, sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita faktorkan. Oke, T sama dengan 0. Silahkan teman-teman pikir, kalau dikali hasilnya 5, dua buah angka ya, dua buah angka kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya 6. Angka apa itu? Silahkan, perkali 5 kan cuma ada 1. Cuma ada 1 kali 5 saja ya. Cuma ada 1 kali 5. Kemudian tinggal tandanya saja lagi teman-teman harus perhatikan gitu. Tandanya harus diperhatikan. Oke. Oke, ini sama dengan berapa? Yaitu min 1 dan min 5. Oke, udah dapat ini, tinggal cari aja T-nya. T kurang 1 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 1 pindah ruas, jadinya sama dengan 1. Kemudian T kurang 5 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 5. Udah selesai gitu yang B. T-nya udah dapat 1 sekon ya. Ini satuannya sekon atau S detik gitu ya. Kemudian yang C, tentukan interval untuk kecepatan negatif. Berarti kecepatan VT-nya sama dengan kecil dari 0 ya. Negatif itu kan sama dengan kecil 0. Kemudian VT positif berarti besar dari 0. Ini kan ada hubungannya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Bagi teman-teman yang belum mempelajari fungsi naik dan fungsi turun, silahkan cek pada video sebelumnya. Oke, ini jadinya kita cari yang bernilai negatif dan positif apa? Ada hubungannya. T kan udah dapat. Jadi tinggal diuji aja. T sama dengan 1 dan 5. Kita misalkan daerah mana yang kita gunakan? Kiri, tengah, atau kanan. Di kiri ini kan ada nilai 0 ya, maka saya gunakan aja T sama dengan 0. Substitusikan ke dalam VT-nya.
VT tadi kan, atau V0. Kita langsung aja ya. V0 sama dengan apa tadi persamaan VT, yaitu 3T pangkat 2 dikurangi 18T ditambah 15. Sehingga T-nya diganti dengan 0, jadinya 3 kali 0 kuadrat dikurangi 18 kali 0 ditambah dengan 15. Sehingga kita dapatkan ini kali 0, 0, 0 ya, tinggal 15 ya. 15 ini kan positif. Sehingga daerah 0, 0 itu kan daerah kiri, bernilai positif. Ya, selang-seling di sini negatif, positif. Oke, jadi interval untuk yang negatif ini bernilai negatif. Sehingga negatif intervalnya, kecepatan negatif ya, negatif itu sama dengan intervalnya antara 1 sampai 5 T ya, T kecil dari 5. Kemudian yang positif yaitu yang ambil lagi yang positif gitu ya, ke kiri berarti T kecil dari 1 A dan T besar dari 5. Ke kanan kan tandanya besar gitu. Oke, selesai yang C. Lanjut yang D. Yang D ketika A-nya lagi katanya. A-nya percepatannya sama dengan 0. Seperti biasa sama yang B, yaitu A-nya itu kan 6T dikurang 18 sama dengan 0. Sehingga 6T sama dengan 18 pindah ruas jadinya 18. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Selesai. Oke, sebelum kita lanjut pada soal selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas kembali atau kita jelaskan kembali. Oke, di sini ada pertanyaan ya. ST-nya udah diketahui ini juga ya. T kuadrat dikurangi 8T ditambah 12. Tentukan kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata itu V bar ya. Itu sama dengan S2 kurangi atau selisih dari percepatan dikurangi dengan selisih waktu ya. Selisih jarak ya, selisih jarak per dengan selisih waktu. Oke, T2 kurang T1. Untuk mencari S2 berapa jaraknya, kan kita udah tahu nih ST-nya. ST-nya sama dengan T kuadrat dikurangi dengan 8T ditambah 12. Kita punya nilai T2 dengan T1-nya itu kan sama dengan 1 nih. Oke, kita masukkan aja. Berarti T1 berarti jadinya S1 sama dengan jadinya 1 kuadrat dikurangi 8 dikali 1 ditambah dengan 12 sama dengan 1 kurangi 8 tambah 12 gitu ya. Kemudian kita dapatkan berapa? Tinggal kurangi aja. 1 kurang 8 sama dengan min 7 ditambah 12 yaitu 5. Kemudian kita cari lagi T yang kedua yaitu 8. T8. Oke. S8 sama dengan berarti 8 kuadrat dikurangi dengan 8 kali 8 ditambah dengan 12. Kemudian 8 kuadrat 64. Kemudian 8 kali 8 ya sama saja dengan 8 kuadrat ya. 64 juga ditambah dengan 12. 64 habis tinggal 12. Oke. Nah itu tinggal kita cari V-nya. V barnya atau V rata-rata sama dengan S2 dikurangi S1. S2-nya berapa? S2 tadi 12. Dikurangi S1-nya 5. Per 8. T2-nya 8 dikurangi T1-nya 1. Sama dengan 12 kurang 5 yaitu 7 per 7. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per second. Oke, dapat yang A, lanjut yang B. Kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat, ya kita cari saja V-nya, persamaan VT-nya. VT-nya itu turunan dari ST. Ya, turunan dari ST yaitu 2T dikurang 8. Itu 12-nya hilang saja. Kecepatan saatnya T-nya berapa? T saat ya, ini hilang. T-nya 5 ya, berarti T-nya tinggal diganti 5. Berarti V5 sama dengan 2 kali 5 dikurang 8. Sehingga berapa? 10 dikurang 8 sama dengan 2 meter per second. Udah selesai. Gitu.
Oke, nampaknya simpel. Misalnya cuma kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung atau yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke, next selanjutnya teman-teman silahkan mengasah kemampuan teman-teman dengan mengerjakan soal latihan ini. Oke, dengan panduan contoh soal yang telah dijelaskan pada sebelum ini. Silahkan teman-teman coba, dan kalau misalnya masih bingung boleh ditanyakan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.